So what's up guys, kembali lagi dengan saya di VR Alidain. Dan pada video sebelumnya kita sudah mengetahui tentang doppelganger dan juga Boboiboy dari bumi lainnya, ialah Boboiboy dari bumi kedua. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kuasa tahap kedua. Dan tanpa berlama lagi, langsung saja kita lihat seperti apakah kuasa dan kemampuannya. Let's check it out. Yang pertama, kita ada kuasa tahap kedua dari Boboiboy gelap, yaitu Boboiboy malam. Boboiboy malam ialah merupakan salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Boboiboy gelap. Semakin gelap kuasanya, maka akan bertambah kuat pula, dan juga detik-detik itu pula lahirnya tahap kedua malam, yang sangat hebat dari sebelumnya dengan mengendalikan materi kegelapan serta menciptakan sosok makhluk halus alias hantu. Perlu kalian tahu, yang namanya hantu pastilah suka duduk pada tempat yang gelap. Yang kedua, kita ada kuasa elemental tahap kedua dari Boboiboy bayang, yang akan menjadi Boboiboy Silhouette. Salah satu bentuk dari tahap kedua dari Boboiboy bayang. Semakin kuat ia mengerahkan kuasanya, maka ia juga akan memasuki kuasa tahap kedua dari kuasa ini. Dibandingkan dari yang sebelumnya, ia juga memiliki kelebihan. Jikalau pada tempat terang, maka ia akan semakin kuat, sebab bayang merupakan salah satu bentuk dari sebuah benda. Apabila benda itu dari tengah dan sisi lain terdapat cahaya, maka pada belakang benda tersebut adalah bayang dari sebuah benda itu. Jika cahaya semakin kuat, maka bayang akan bertambah besar. Dari sinilah letak kelebihan Boboiboy Silhouette. Tidak hanya itu saja, ia juga memiliki sebuah senjata bernama Cakra Bayang. Dari senjata ini juga merupakan bagian dari senjatanya Boboiboy Blaze tahap 2 dari api. Yang ketiga, kita ada tahap kedua dari Boboiboy awan, yaitu Boboiboy Nimbus. Merupakan salah satu kuasa tahap 2 dari Boboiboy awan. Kata Nimbus diambil dari kata Cumulonimbus. Sama halnya pada tahap 1, ia bisa menciptakan berbagai jenis bentuk dari awan sebagai serangan, dan juga ia memiliki senjata berupa Cloud Boomerang atau bumerang awan sebagai alat serangan apabila dalam keadaan darurat atau juga dalam masalah. Boboiboy Nimbus juga merupakan penyerang jarak jauh, namun ia hanya akan menyerang dari atas udara. Jika di darat, ia akan menjadi lemah. Dan ia juga unik, ia bisa berjalan atau berlari di atas awan. Yang keempat, kita ada kuasa elemental tahap kedua dari Boboiboy batu, yaitu Boboiboy besi. Merupakan salah satu kuasa tahap kedua dari Boboiboy batu. Boboiboy besi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya pada tahap satunya, yang dimana ia bisa mengendalikan besi apapun sesuai keinginannya. Tak hanya sebagai serangan yang ia kendalikan, bisa juga menciptakan sebagai senjata, terutama gauntlet atau sarung tangan besinya. Boboiboy besi juga bisa dibilang sebagai Boboiboy kompas atau GPS, yang dimana gauntletnya juga menyerupai layaknya gadget yang dapat mendeteksi atau mencari target lawan musuh.
Yang kelima, kita ada salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Neon, yaitu Bobo Boy Mendel. Merupakan kuasa tahap kedua dari Bobo Boy Neon. Dulunya yang pintar, berkreatif, kini kepribadiannya semakin meningkat. Akan tetapi, ia juga akan semakin memikirkan orang lain apabila lawan musuhnya ditahan atau disekap. Untuk kemampuannya, ia dapat mengendalikan cahaya neon serta dapat mengeluarkan neon sword atau pedang neon yang bercahaya. Yang keenam, kita ada salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Animal yang akan menjadi Bobo Boy Satwa. Adalah salah satu kuasa elemental tahap kedua dari Bobo Boy Animal. Jika dulu ia memiliki kepribadian yang berwibawa, sombong, dan tanggung jawab, kali ini ia kepribadiannya berubah. Tak seperti elemen yang lain, dari galak ke pemarah, tetap berwibawa serta tanggung jawab, dari sombong ke cuek. Dari penampilannya, motif desain Bobo Boy Satwa bagi saya cukup mencolok. Pada kemampuannya, Bobo Boy Satwa mempunyai kuku-kuku cakar yang dulu pada tahap sebelumnya cenderung kecil. Di tahap ini juga kuku cakarnya kelihatan membesar dan juga dilengkapi dengan kedua gigi taring pada rang atas. Cukup mengerikan. Dan yang terakhir, kita ada salah satu elemental tahap kedua dari Bobo Boy Bunyi yang akan menjadi Bobo Boy Suara. Di kuasa elemental yang ketujuh, kita ada kuasa tahap kedua dari Bobo Boy Bunyi, ialah Bobo Boy Suara. Walaupun Bobo Boy Bunyi hanya mengandalkan suara atau bunyi yang bisa dibiaskan, tetapi Bobo Boy Suara dapat membuat gelombang tekanan yang merambat ke udara dengan fleksibel dan kuat, dan juga dilengkapi dengan senjata hand cannon sound yang dapat menghasilkan dan menciptakan suara yang sempurna. Dan sekian dulu untuk video dari saya, sampai sini dulu. Dan kalau kalian suka video ini, tinggalkan like, comment, dan subscribe. And see you next video. Bye bye.